Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, jadi di video kali ini aku bakal jelasin tentang OOP. Nah, sekarang kita langsung buka aja VS Code-nya. Nah, jadi di sini aku bakal ngejelasin OOP dan apa aja yang ada di dalamnya. Jadi, OOP adalah Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek, PBO bahasa Indonesianya. Nah, di OOP itu ada kelas, objek, properti, metode, juga konstruktor. Nah, di sini juga aku ada return function. Nah, return function itu untuk memberikan value kepada function karena secara default function itu nggak punya value. Oke, di sini yang pertama aku mau jelasin tentang properti. Nah, jadi ada class. Class itu semacam blueprint atau cetak biru untuk bikin objek atau cetakan. Nah, di class itu isinya ada properti atau metode. Penulisan kelasnya harus selalu pakai kapital. Penulisan kelasnya harus selalu pakai kapital. Nah, contohnya ini ya guys. Ini kan class dan ini yang ada di dalam class itu mobil. Nah, mobil ini harus selalu pakai kapital huruf pertamanya. Nah, yang ini itu namanya properti. Jadi properti itu semacam variabel yang ada isinya. Nanti kita isi. Nah, terus di sini ada public function return. Return ini seperti yang tadi aku jelasin. Jadi ada return function itu untuk memberikan value kepada function. Karena secara default function itu nggak punya value. Nah, pengertian properti lebih lanjut. Jadi, properti itu semacam variabel yang ada di dalam class. Nah, properti itu ada 3 sifatnya. Ada yang sifatnya public, ada yang private, dan ada protected. Public itu bisa diakses di mana saja. Private itu cuma bisa diakses dari dalam class itu sendiri. Nah, sedangkan protected itu cuma bisa diakses dari dalam class itu sendiri dan juga turunannya. Nah, di sini ada contoh satu class dengan properti public, protected, dan private. Nah, jadi buat propertinya, kalau mau public berarti kita bisa ketik public, terus variabelnya apa, terus isi variabelnya itu maksudnya apa. Nah, protected juga sama, kita ketik protected, terus variabelnya, terus apa. Terus ini private juga kita tinggal ketik private, variabelnya, terus ininya apa. Nah, di sini yang aku pakai cuman public yang aku mau keluarin outputnya. Karena protected kan dia cuman bisa dikeluarin, diakses dari dalam class itu sendiri atau turunannya. Nah, private itu cuma bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Nah, jadi di sini aku pakai public ya, dia bisa dipakai di mana aja. Aku pakai di luar kelas. Aku panggil si publicnya. Nah, di sini ini ada kayak variabel, tapi di sini itu dia itu namanya objek. Nah, jadi objek itu hasil dari class atau cara buat mengakses properti atau metode yang ada di dalam class. Nah, nama objek ini harus sama kayak nama class. Jadi ini case-nya itu sensitive case ya. Semuanya harus sama persis. Jadi objek itu buat ngeluarin apa yang udah kita isi di dalam class. Di sini aku bikin objek laptop 1. Nah, objek itu dia punya keyword. Keywordnya itu new. New terus panggil nama class-nya. Di sini berarti objeknya laptop 1 new
terus kelasnya itu laptop. Nah, baru nih aku panggil. Buat panggil itu kita bikin echo. Ini kita panggil objeknya echo objek laptop 1, terus ke mereknya. Nah, merek ini kan tadi dia properti dan yang publik, jadi dia bisa muncul. Nah, terus echo objek laptop kita panggil info laptopnya. Nah, info laptop ini dari public function. Public function itu apa sih? Nah, public function itu adalah metode. Kan tadi yang aku jelasin di dalam kelas itu isinya ada properti atau metode. Nah, jadi di sini ada properti juga ada metode. Nah, ini return maksudnya untuk kembali ke function ini. Jadi di sini merek laptop saya di sini kembali ke merek. Terus di sini kembali ke RAM dan di yang sini kembali ke prosesor. Nah, di sini untuk public kan dia bisa kita panggil di dalam class. Nah, tapi kenapa kita nggak panggil yang protect sama private? Nah, dari luar class karena mereka nggak bisa dipanggil di luar class. Tapi di sini kita panggil mereka di dalam class, jadi semuanya masih bisa kepanggil. Nah, kita bisa lihat dulu hasilnya. Nah, jadi hasilnya ini. Sebentar. Ini bagian bawahnya aku ingin dulu ya. Enggak. Gimana sih? Oh ya. Ini aku komen dulu biar hasilnya yang muncul cuman yang aku jelasin tadi. Dah. Terus yang ini juga kita komen. Ada lagi nggak ada. Oke, sekarang kita lihat ulang, kita refresh. Oh, maaf, aku lupa. Nah, ini nih yang paling penting itu kalian gak boleh lupa buat nyalain SMPP-nya. Maaf, kelupaan. Tadi soalnya udah sempat dibuka, udah sempat di start, tapi aku stopin lagi dan lupa nyalainnya. Nah, jadi ini hasil echo-nya. Coba kita sandingin ya. Nih, di sini dari public function itu kan public function, terus dia bikin public functionnya itu info laptop, terus di return isinya. Di return ini harus selalu pakai string ya, karena ini kan teks. Nah, berarti merek laptop saya di sini kembali ke merek, di yang ini kembali ke RAM, dan di sini kembali ke prosesor. Terus setelah itu buat ngeluarinnya, ini kita bikin objek baru kan, terus pakai keywordnya new, terus nama kelasnya laptop. Nah, di sini aku nge-echo objeknya, terus mereknya doang. Nah, yang muncul berarti Lenovo, karena di sini si merek itu namanya Lenovo. Terus ada satu lagi di sini aku nge-echo objek terus si public functionnya yang aku echo. Nah, jadi karena di public function ini udah ditulis semua ini, barulah dia bisa keluar jadinya merek laptop saya Lenovo dengan RAM 8GB dan prosesor Intel Core i3. Jadi dia bisa kepanggil karena si RAM sama si prosesornya ini mereka protected sama private yang udah dipanggil di public function, dipanggilnya di dalam class. Kalau kita coba panggil tapi di luar class, kita coba panggil protected tapi di luar class.
Nih, berarti kita echo terus objeknya laptop 1, terus kita panggil RAM. Coba kita buktiin keluar apa enggak. Nah, kita refresh. Nah, nggak ada kan di sini undefined variable RAM, terus undefined property laptop. Di sini nggak keluar karena si RAM ini dia nggak bisa dipanggil selain di dalam kelasnya. Begitu juga si private ini. Oke, selanjutnya ini kita hapus aja ya. Oke, nah ini kita refresh kembali. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang construct. Untuk properti, objek, method, dan return function sudah. Sekarang kita lanjut ke constructor. Jadi, constructor itu metode khusus yang otomatis dijalankan saat objek dibuat. Constructor itu khusus di dalam class. Namanya selalu underscore construct. Fungsinya adalah memberikan nilai awal otomatis ke objek tanpa perlu isi manual properti satu persatu. Sebentar ya, aku buka lagi ini. Kita buka komennya. Nah, di sini contohnya ada class lipstick. Nah, ini contoh tanpa construct ya. Kalau tanpa construct itu ini si merek ini sama warna ini oh iya, kan construct itu memberikan nilai awal otomatis ke objek. Nah, tanpa perlu isi manual properti satu persatu. Kita jadi nggak perlu isi manual. Nah, di sini dia tanpa konstruktor. Jadi, pas kita panggil si propertinya, kita harus isi manual ini. Nah, di sini aku isi Wardah sama merah. Jadi isinya manual. Nah, terus ada ya, ini contoh kalau pakai construct. Jadi kalau pakai construct itu ini si propertinya kan kosong. Nah, terus kita nge-public function nih. Di public function terus construct. Nah, jadi construct ini untuk isinya buat isi properti itu kita bisa langsung isi di sini. Jadi construct kan itu kita propertinya ada dua, berarti kita isi dua. Kita isi bentuk dan warna. Terus kita langsung balikin ke si variabelnya. This bentuk kan sama dengan variabel bentuk. This warna sama dengan variabel warna. Nah, di sini public function return. Nah, public functionnya namanya info gayung. Di sini kita nge-return gayung bentuk, this-nya bentuk, warnanya, this-nya ke warna. Nah, jadi di sini itu contoh pemakaian pakai construct, ada class, terus ada property, ini metodenya juga ada. Nah, di bawah sini ada di sini juga ada return functionnya, kasih construct juga. Nah, sekarang ini
ada objeknya. Di sini objeknya kita bikin eh, gayung 1, 2, dan 3 karena kita bikin 4 objek. Nah, di sini itu kita langsung bisa kasih keywordnya new, terus nama kelasnya gayung. Nah, terus di sini kan dia udah ngasih properti kan, properti itu namanya bentuk dan warna. Nah, di sini kita isi langsung isi di objeknya. Yang pertama bentuk, jadi kita isi bentuk. Yang kedua warna, kita isi warna. Jadi warnanya bentuk dan warnanya bervariasi. Nah, terus buat manggilnya, buat ngeluarin outputnya, jadi kita nggak susah-susah. Yang kita pakai tinggal echo gayung, ini objeknya, echo panggil objeknya langsung ke info gayung. Objek info gayung. Terus semuanya. Jadi kan per objek beda ya isinya, propertinya. Jadi ini kita, tapi dia udah punya value-nya itu gayung bentuk disk, terus disk warnanya. Cuman di sini udah, jadi di sini info gayung itu udah kepanggil tulisan gayung bentuk, terus di sini bentuknya bakal langsung nyesuaiin yang kita isi langsung di objek, dan warnanya langsung nyesuaiin apa yang kita taruh di objeknya juga. Nah, sekarang kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, jadi deh di sini langsung kepanggil gayung bentuk belah ketupat warna pink, layangan warna hitam, dan seterusnya. Nah, sekarang aku bakal bikin contoh kasus yang baru. Nah, buatnya kita buat di folder yang baru aja mungkin ya. Kita kasih nama bentar. Kita kasih nama contoh app aja deh. OOP maksudnya. .php. Nah, di sini berarti kita, karena ini PHP, jangan lupa buat ketik pembuka PHP-nya dan juga langsung dikasih penutup. Nah, oke. Nah, di sini yang pertama kita lakuin itu kita bikin kelasnya dulu. Kita panggil kelas, terus di sini nama kelasnya apa? Ingat harus kapital. Aku mau bikin bakso. Kita pakai kurung kurawal, enter. Nah, di sini kita isi propertinya. Nah, properti yang bakal aku pakai itu public ya. Public, terus variabelnya itu bentuk baksonya. Terus yang kedua public lagi, kemasukin aku mau ada 2 properti ya. Ini isian baksonya apa? Oke. Sekarang kita kasih konstruknya. Public function. Nah, ini si underscore-nya harus selalu 2 ya, karena kalau 1 dia error. Jadi memang sudah rumusnya dari sananya 2. Construct. Oke. Terus kita pakai kurung.
Nah, di dalam kurung ini isi variabelnya. Bentuk, koma, karena isinya ada 2, jadi harus pakai koma sebagai pemisahnya sama isian. Oke. Sini kita pakai ini apa namanya itu? Kurung kurawal. Nah, di sini kita ngebalikin this ke bentuknya. Sama dengan variabel bentuk. Salah. Ini isian. Oke. Terus kita bikin public function return-nya. Salah, lupa. Kita keluar dari kurung kurawal yang ini. Nah, panggil lagi public function. Public function. Nah, kita bikin ini berarti menu bakso. Menu bakso, kurung, terus kurung kurawal. Oh ya, ini aku mau camel case. Nah, menu bakso. Return. Kita kasih string, terus di sini mau pesen, kita tulis mau pesen bakso bentuk. Nah, kita this ini emang udah keywordnya, this ke bentuk. This bentuk. Terus ini rasa berarti yang kita panggil this rasa. Enggak, ini berarti bukan rasa ya, isiannya berarti ini. Isian. Nah, udah. Setelah ini kita bakal bikin objeknya. Ini kita bikin objeknya berarti kita bakal bikin 4 objek. Bakso 1, 2, 3. Bakso sama dengan, nah ingat di objek itu dia punya keywordnya itu new, harus selalu dipakai, harus selalu ada new. Terus setelahnya itu kita kasih nama classnya. Nah, new bakso. Terus dalam kurung. Nah, di sini kita bisa langsung di sini. Tadi kan setelah di construct itu pokoknya kan propertinya 2, terus di construct juga 2. Berarti di sini kita bisa langsung ngasih nih isiannya apa. Sini kan bentuknya bakso bulat. Oh ya, karena teks jadi jangan lupa pakai string bulat.
koma. Terus isiannya di sini telur. Nah, di sini kalian di sini kita tinggal di copy aja ke bawah biar langsung banyak. Kita bisa Alt Shift down, kita mau nambahin 3 lagi, berarti 1 2 3. Oke, nah sekarang ini tinggal ganti-ganti aja, kita tambahin angka 1 karena objek itu namanya nggak boleh sama, harus selalu beda. Ini bakso, ini bakso. Nah ini kita ganti. Ini berarti aku mau isiannya itu baksonya lonjong. Salah, bukan isian, berarti itu bentuk. Nah, jangan lonjong, oval. Terus yang oval isiannya ini daging. Tetelan maksudnya. Nah, ini. Terus di sini segitiga. Segitiga digabung lagi. Segitiga. Ya gitu lah pokoknya. Segitiga. Terus isiannya mercon. Terus ini kotak. Isiannya keju. Oke. Ini apa namanya? Si objeknya udah jadi semua. Nah, sekarang kita mau keluarin outputnya. Kita panggil echo. Panggil objeknya bakso. Terus kita panggil si public functionnya. Jadi public functionnya apa, guys? Menu bakso. Menu bakso. Oke. Terus di sini kan kita mau ngeluarin 4 objek ini. Kita kasih BR buat jarak biar nanti tulisannya pas kita keluarin menurun ke bawah, nggak ke samping. Echo string BR. Di sini sih menu baksonya bisa kita langsung duplikat aja. 1 2 3. Nah, terus ini si BR-nya kita cut aja, kita cut. Nah, di sini langsung tuh kita taruh BR. Di sini juga kita taruh BR. Di sini kita taruh BR. Terus baru deh kita ganti-ganti nama objeknya. Kan bakso udah, berarti ini bakso 1, yang ini bakso 2, dan yang ini bakso 3. Oke, bakso 3. Nah, udah. Setelah itu, ayo kita lihat jadinya seperti apa. Ini namanya, nama filenya contoh OOP ya. Kita hafalin karena buat masuknya nih di sini nama filenya. Kita tambahin ke depan contoh OOP. Enter. Oke. Syntax error. Di line 15 sebentar. Line 15 mana? Oh, maaf kelupaan ini. Nah, jadi kalau di PHP itu kalau tulisan errornya di line 15 biasanya itu salahnya ada satu line di atasnya. Tadi kan yang dibilang 15, nah yang salahnya ada di 14. Oke, coba kita lihat ulang. Kita refresh.
apalagi ini. Apa sih? Salah apa bang? Sebentar ya guys. Oh guys, jadi maaf aku kurang teliti. Jadi di sini ada salah. Kan ini dia tuh bentuknya harus ada si ini apa? Si min ini terus ada panahnya kan. Nah, ini di sini panahnya kayaknya nggak keketik tadi. Nah, baru nih jadi. Kayak kita lihat sekarang hasilnya. Kita refresh. Nah, jadi ini outputnya kita panggil pakai echo. Ini mau pesan bakso bentuknya bulat, isiannya telur. Mau pesan bakso bentuk oval, isiannya tetelan. Mau pesan bentuk bakso segitiga, isiannya mercon. Dan satu lagi mau pesan bakso bentuk kotak, isiannya keju. Oke. Ini untuk codingannya dan ini untuk untuk hasil outputnya. Oke, terima kasih.